Panahan adalah salah satu olahraga yang dilakukan pemanah dengan cara menembakkan anak panah dengan bantuan busur untuk mencapai target atau sasaran tembak pada jarak yang sudah ditentukan. Berdasarkan pembinaan kondisi fisik, ada komponen-komponen fisik yang lebih spesifik untuk panahan, yaitu daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan struktur atau akurasi. Dengan memiliki kekuatan otot dan daya tahan otot yang baik, maka akan memberikan keuntungan besar bagi pemanah untuk tampil di puncaknya. Di samping itu, memanah membutuhkan kekuatan otot tubuh bagian atas dan inti yang menggerakkan kelompok otot utama. Di Provinsi Bengkulu, Komunitas Panahan Bengkulu atau KPB merupakan komunitas panahan pertama yang ada di daerah ini. Seiring berjalannya waktu, kini bertambah 8 komunitas panahan yang tersebar di kota Bengkulu. Saat ini, Elvi Ansori, sekaligus sebagai Sekretaris Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Bengkulu, sedang menggiatkan pertumbuhan komunitas panahan lainnya di daerah. Sekarang sudah mulai terbentuk komunitas panahan di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Kepahyang. Alhamdulillah, di beberapa event kita di Kejurnas Junior di Jogja, Kejurnas Junior di Jakarta, alhamdulillah atlet Bengkulu saat ini yang bertanding sudah bisa bersanding atau sejajar dengan pemanah-pemanah dari Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten. Kita di Kejurnas Junior Jakarta kemarin, bulan Juli tahun 2023, alhamdulillah kita mendapatkan 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Di 1 emasnya itu dari atlet putri junior atas nama Zia, kemudian untuk perak itu atas nama Abu Zar Al-Ghifari di kualifikasi dan eliminasi standar junior U15 putra. Perkembangan kita alhamdulillah semakin lama semakin semarak ya. Dengan lebih giatnya lagi ada beberapa klub yang tumbuh. Untuk KPB adalah klub pertama di Provinsi Bengkulu yang mulai digiatkan tahun 2015. Awalnya klub ini hanya sebagai kumpulan orang bermain panahan. Karena kondisi saat itu maka sebuah klub diwajibkan membuat akte notaris di bawah lindungan hukum, istilahnya kan, harus legal. Maka tahun 2017 KPB itu dapat akte notaris SK Kemenkumham. Karena panahan itu termasuk olahraga yang berbahaya. Jadi harus dilegalkan sesuai dengan edaran Kapolri bahwa setiap klub panahan harus legal, harus membuat akte notaris dan SK Kemenkumham. Alhamdulillah untuk KPB sebagai klub pertama di Provinsi Bengkulu mendapatkan SK Kemenkumham dan kita langsung dibina oleh Bapak Rohidin. Pembina kita Bapak Rohidin, penasehat itu Bapak Mayor David Suwardi, ada Pak Nugroho Setiabudi sebagai pembina. Nah perkembangannya setelah beberapa tahun berdiri KPB, karena anggotanya semakin banyak, maka kami sebagai ketua KPB mempersilahkan anggota-anggota senior yang sudah bisa membuat klub sendiri, silakan buat klub sendiri, maka dipecah. Maka muncullah klub Rafflesia Archery, klub Manggis, kemudian kami bentuk sama-sama itu Alvida Archery, kemudian ada Atoilah, kemudian ada Momentari. Alhamdulillah di Kota Bengkulu sekarang sudah ada 8 klub yang legal yang di bawah SK Perpani Kota. Selain di kota, kami juga ingin mengembangkan panahan itu di kabupaten. Diawali dengan Kabupaten Mukomuko. Alhamdulillah di Mukomuko sudah berkembang panahan, kemudian kita mencoba ke Bengkulu Tengah. Sekarang Bengkulu Tengah sudah punya Perpani Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian kami mengembangkan di Kepahyang. Di Kepahyang itu alhamdulillah sudah ada atletnya yang menjadi wakil Provinsi Bengkulu untuk ke Kejurnas Junior tahun 2023 kemarin. KPB adalah klub pertama di Provinsi Bengkulu yang klub ini hanya sebagai kumpulan orang bermain panahan. Olahraga panahan adalah jenis olahraga individu maupun tim yang dilakukan dengan menggunakan busur dan anak panah. Tujuan utamanya ialah menembakkan panah sedekat mungkin ke arah pusat sasaran
dalam jarak tertentu. Untuk melakukan olahraga ini, sobat sport membutuhkan ketahanan, kekuatan, dan juga fokus agar dapat mencapai target secara tepat. Olahraga memanah memang termasuk dalam kategori olahraga yang punya tingkat kesulitan tinggi. Karena ketika melakukannya, sobat sport benar-benar harus menguasai teknik memegang panah dan konsentrasi yang tepat untuk mendapatkan arah panah yang pas. Panahan sebenarnya sudah ada sejak dulu. Saat masa perburuan masih sangat kental dilakukan. Diadaptasi dari kebiasaan berburu dalam hutan itulah yang akhirnya membuat olahraga panahan ini menjadi olahraga yang banyak diminati. Pengertian dari panahan sendiri adalah sebuah kegiatan yang menggunakan busur dan anak panah untuk tujuan tertentu. Olahraga panahan tentunya sudah berbeda dengan perburuan zaman dulu yang targetnya berupa hewan karena dianggap merusak alam. Olahraga panahan sendiri memiliki papan yang diberikan tanda sebagai target. Nantinya atlet panahan harus bisa mengarahkan anak panahnya tepat pada target untuk mendapatkan poin terbanyak. Mbak lagi latihan ya, Mbak? Iya, Mbak. Ini latihannya ini, Mbak, berapa kali itu? Untuk seminggu. Kalau untuk komunitas kami sendiri, komunitas panahan Bengkulu ini ada 2 kali seminggu, Mbak. Hari Sabtu sama hari Minggu. Hari Sabtu sama hari Minggu. Iya. Mbak Wina sendiri pelatih dan itu ya? Iya, pelatih. Pengalamannya udah kemana aja atlet? Kalau untuk atlet, kebetulan juga Wina masih baru ya di panahan. Terus kalau untuk pengalaman itu ada 3 kali ikut lomba. 3 kali lomba. Ya, kalau yang pertama kali itu pada bulan Maret. Bulan Maret itu meraih 2 medali emas itu. 1 untuk Provinsi Bengkulu. Terus yang kedua itu di Linggau juga ada untuk se-Sumatera tingkat nasional. Itu urutan keempat. Terus yang terbaru ini akhir-akhir ini barusan tanggal 12-13 kemarin itu ada Piala Wali Kota Bengkulu itu juga meraih medali emas, 2 emas. Bulan Juli lalu? Barusan Agustus ini ya? Sudah sejak kapan Mbak Wina menekuni panahan ini jadi? Kalau Wina mulainya dari Februari kemarin baru. Dari Februari tahun ini? Tapi sudah bisa ikutin lomba ya sampai tingkat provinsi ya? Iya. Sampai ketika di Lubuk Linggau juga, Mbak? Iya, Lubuk Linggau, ya Sumatera. Untuk potensi sendiri, menurut Mbak Wina, Bengkulu itu punya potensi nggak untuk menjadi juara atlet panahan gitu? Kalau seandainya untuk potensi itu, Bengkulu itu potensinya besar ya. Kalau untuk dilihat dari para antusias setiap atlet-atletnya. Dan kebetulan di KPB juga kan sudah ada atlet nasional juga kan, Mbak. Kalau untuk panahan sendiri ini sulit nggak biasanya? Kalau untuk panahan itu fokusnya di teknik, fokus sama ketenangan juga. Teknik, fokus dengan ketenangan ya. Supaya kita target sasaran bisa tercapai ya. Tenang, fokus sama teknik. Juga alat. Alat ya? Iya, alat. Jadi kendalanya salah satunya juga ada alat gitu? Iya, alat juga sama. Apa karena mahal atau apa? Kalau kurang alat? Kalau ini untuk alat itu biasanya sering terkendala di alat ada
ada apa ya, kerusakan di alat, iya, itu juga bisa mempengaruhi hasil tembakannya nanti. Mbak Wina punya harapan nggak ke depannya, apalagi kepada pemerintah untuk mendukung atlet panahan ini seperti apa gitu? Ya, untuk harapan ke depannya, untuk panahan ini semoga dapat lebih berkembang, dapat lebih dikenal luas lagi oleh masyarakat. Dan tentunya untuk pemerintah dapat lebih melirik lagi tentunya untuk olahraga panahan ini, karena untuk panahan ini sendiri sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam olahraga, karena bisa melatih fokus juga, ketenangan, sama kecerdasan juga, karena dia kan ini pakai apa ya, kayak kalau yang di barebow sendiri itu pakai feeling, insting, dia ketenangan, ya, sama kekuatan otot pastinya. ototnya gitu juga. Panahan bisa menjadi olahraga individu dan tim. Teknik dasar yang perlu dikuasai pemain yaitu menemukan kuda-kuda yang tepat, kemudian memasukkan anak panah ke dalam busur, menggenggam tali busur, menarik busur, membidik, kemudian melepaskan anak panah. Olahraga panahan menempatkan tekanan pada otot-otot kedua lengan, serta dada, bahu, dan punggung, seperti angkat beban. Tekanan ini akan ditahan selama beberapa detik, sebelum pemanah melepaskan anak panahnya. Dengan pengulangan, tekanan menarik dan melepaskan tali busur dapat menguatkan otot tubuh bagian atas. Dalam pertandingan, pemanah dapat berjalan sejauh 8 km saat melakukan pengecekan hasil tembakan. Meski aktivitas berjalan ini dilakukan dalam interval pendek, efek kumulatif dari berjalan di seluruh kompetisi dapat meningkatkan kesehatan jantung, kekuatan otot, dan kekuatan kaki. Sebagai salah satu jenis olahraga yakni memanah, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Olahraga ini memerlukan ketangkasan tubuh bagian atas dan juga konsentrasi penuh untuk membidik sasaran. Pertama, teknik memanah yang benar, sikap berdiri atau stance, memasang ekor panah atau nocking, mengangkat lengan busur atau extend, hooking dan gripping, dan masih banyak lainnya. Sobat Sport, sekarang di depan saya sudah ada alat-alat panahan. Nah, untuk mengetahui nama-nama alat-alat panahan ini, kita akan bertanya langsung kepada Mbak Wina. Mbak Wina, ini alat-alat panahan ini bisa dijelaskan Mbak apa-apa aja Mbak? Nah, untuk alat-alat panahannya sendiri ini untuk divisi standar ya Mbak. Untuk divisi standar ya. Di sini kan ada standar, ya, horsebow sama barebow. Ini barebow. Nah, karena alat-alatnya sendiri itu beda-beda ininya. Terus kalau untuk standar ini namanya ada stabilizer. Stabilizer. Ya, stabilizer. Fungsinya? Fungsinya untuk keseimbangan busurnya. Keseimbangan Pas kita pegang nanti untuk keseimbangan busur. Terus ini ada visir. Visir? Iya, visir. Visir fungsinya itu untuk ketepatan membidiknya nanti, Mbak. Untuk ketepatan? Iya, membidik. Terus ada ini ya. Clicker. Clicker. Ya, clicker. Untuk ini kan arrownya nanti. Untuk keseimbangan arrow ini. Keseimbangannya. Untuk keseimbangan? Iya. Terus ada plunger. Plunger ini untuk konsisten laju arrownya nanti. Pas arrownya dilepas, nah nanti
dia kalau seandainya planjernya bermasalah itu biasanya laju arangnya juga bisa bermasalah. Jadi tergantung dengan flanger. Planjer juga bisa tergantung. Terus ada riser atau pegangan busurnya, sama ini ada limbs. Limbs? Ya, limbs. Sama string. String ini fungsinya untuk melesatkan anak panahnya nanti, Mbak. Dari apa Ya. Di area yang ini nih, Mbak, bahan-bahannya ini dari apa aja biasanya? Kalau untuk risernya sendiri itu dari kayu ada. Dari kayu. Untuk yang standar itu dari kayu. Itu ada standar nasional dari Ya, kayu. standar nasional. Terus kalau untuk riser ini riser ya. Kalau untuk limbsnya ini juga dari kayu juga ada. Kalau dari segi pengamanan bermain panah ini ada nggak? Oh, kalau untuk segi pengamanan badan itu ada sling bow. Untuk menahan bownya nanti kan. Ya mana Biar itu? biar tidak lepas. Ini. Iya, biar nggak lepas. Ini slim bow namanya. Itu sling bow. Terus ini ada finger tap biar jarinya nggak sakit pas narik stringnya nanti. Finger tap. Ya, finger Coba tap. nah pakai kemana itu? Ini makanya gini langsung aja nanti pas narik. Di jari tengah Ya, jari jari. Iya. Terus ada ini pelindung lengan, arm guard. untuk minum. Ya. Terus ada chest guard untuk Jadi yang dipakai sekarang itu chest guard. ya chest guard biar tidak ini nyangkut. Iya, biar nggak nyangkut sama kalau kayak yang pakai jilbab atau apa kan, biar nggak nyangkut ke baju atau ke jilbab. Jadi pengamanan dada, tangan juga ada sama jari ya. Iya. Mbak Wina bisa jelaskan Mbak tahapan memanah Mbak? Untuk tahapannya sendiri setelah kelengkapan yang ada pada badan, ada arm guard, chest guard, terus finger tap. Ini ada clipper sama arrow. Apa namanya? Clipper. Whipper. Nah, clipper. Terus arrownya. Untuk tekniknya sendiri itu posisi kaki yang pertama. Posisi kaki. Ya, posisi kaki itu posisi istirahat. Dibuka, iya, dibuka, kakinya dibuka. Terus posisi pegang risernya. Posisi pegang riser, tangan kiri pegang riser, terus tangan kanannya pegang string. Jarinya letakkan di bawah mata knock, bawah knock pointnya. Terus kita tarik. Nanti pas nariknya nanti jari yang kanan kita diletakkan di ujung bibir. Ya, itu untuk konsistennya nanti, Pak. Terus untuk yang jempol ini diletakkan di belakang rahang, di rahang bawah. Ya, untuk kunciannya. Iya. Terus sikunya lurus ke belakang. Siku lurus. Jadi lebih kurangnya. Wah, Mbak Wina tadi udah tepat sasarannya. Itu berapa poinnya? Oh, kalau yang tadi itu poin X. Poin Untuk X. X itu 10 poinnya. 10 poin. Kalau kuning itu 10 poin. Kuning Kalau udah- itu ada 3 macam, ada 9, 10 sama X. 9, 10X. Jadi di Iya. tengah tuh 10 X. X-nya itu ya. Yang untuk targetnya. Kalau yang biru sama merah mungkin bisa jelasin nilai-nilainya. Kalau untuk yang biru itu nilainya 5, ada 5 sama 6. Terus kalau untuk merah itu 7 sama 8. Merah 7 sama Ya, 8. kalau kuning itu 9, 10 sama X. Sobat Sport, jangan kemana-mana, tetap saksikan Bengkulu Sport. Sobat Sport, kalian akan mendapatkan beberapa manfaat olahraga panahan ini, bahkan selama latihan, karena kalian akan menghabiskan banyak waktu untuk berjalan mengambil kembali panah. Sobat Sport, cabang olahraga memanah sudah mendapatkan banyak prestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Saat ini atlet memanah Bengkulu sedang mempersiapkan diri dalam laga Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Awalnya ikut karena busur ini bekas ayo, jadi coba-coba di ekskul, terus ketagihan. Di Linggau pernah juara 3 kualifikasi, terus di Benteng 10 meter juara double 1 sama 3. Kalau untuk menggi waktu itu pagi sampai dari pagi jam 6 sampai jam 2 itu kan sekolah. Balik sekolah langsung latihan sampai maghrib nanti. Kalau untuk medali banyak di rumah itu ada 16 medali emas, 7 perak, 2 perunggu. Kalau dari awal tahun 2019 itu ICC, Ikro, SMA Ikro. Di Sawah Lebar itu mendapatkan 1 emas, 1 perak. Lalu Desember tahun 2019 itu Top Archery Open di Lampung. Itu se-Indonesia mendapatkan 2 medali perak. Terus masih banyak lagi dan sampai di Kejurnas kemarin. Alhamdulillah masih mendapatkan 2 perak, 1 perunggu. Olahraga dapat membangun disiplin, percaya diri, dan kebiasaan yang baik. Olahraga mengubah para pemain menjadi pemimpin komunitas dan menggiring mereka pada bagaimana cara mengatasi kesalahan, berjuang untuk tujuan, dan merayakan kesempatan berkembang. Olahraga hanya mengenai berkompetisi dan bermain. Tidak peduli seberapa hebatnya, apapun yang Sobat Sport lakukan dalam olahraga, cobalah untuk menikmatinya. Jadilah positif dan berjuang untuk menang. Sobat Sport, tadi kita sudah melihat proses memanah yang benar dan baik. Ternyata tidak mudah ya Sobat Sport dalam memanah karena membutuhkan daya fokus yang kuat serta daya otot yang kuat. Nah Sobat Sport, sekian Bengkulu Sport hari ini. Terus saksikan Bengkulu Sport. Akhirnya saya Cindy Claudia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Bengkulu Sport selanjutnya.